oras madihita salhuna. Adon so masuk kita tu acara permingguan di Jabuta. Ima minggu Trinitatis sadarion. Taparade maroha doho pikirata martangyang mahita. Amin. Meredi mahita sien buku de nomor 640 ayat sada sahak rudi ayat 2. Jongjong mahita. Puji Raja si parolo si paluar jolmai nama tahun hita bongo Tuhan Raja onai. Haleluya puji Raja Tujana tarsilangi. Marhiti-hiti gorni de bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di porbadiana tu mo palangit dohot tanoon. Amin. Wida Tuhani hudul di atas habangsa na tibo, jala na marmulia, jala akarabu ni pakyanna manggohi bagas joro, jongjong di atas na suru-suruan serapim, jala marsijuan manasida songonon. Nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot, gok hamuliaon na liat portibion. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ali debata situ lusada, debata ama, anak dohot tod di porbadia. Nama dok mauliate mahami tuho, ala di topa, di palua jale di perbadiai ho hami. Hinorhon ni asi dohot holong ni roham na godangi. Say ramoti mahami di bagasan parmaraan, dohot pangujunan. Apuli hami uju marsak, pahihi hami uju tinggang, jala tugu-tugu hami di hasusudan ni bohal nami, tuhara jaun muna di banua gijangi, asa disipu jion nami ho, marhite-hite roha dohot hata nai baru. Amin. Marede mahita sian buku di nomor 120 ayat sada. Yesus tak pasada holong ni roh.
Tabigi mapatik ini debata di hari Minggu sadarion. Imasian patik papituhon dohot patik pawaluhon. Patik papituhon. Unak ko mangalakkup. Patik pawaluhon. Unak ko manakko. Ima sahatna. Atong rak mangidugu mahita sian tuhata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Mari dihita sian buku di nomor 176 ayat 3 dohot ayat 4. Jongjong mahita. Sarasongon hasumba rarado sami sesoni mudar ni Jesus doi sesoni mudar ni Jesus Tapasirip marohatta manopoti dosatta tu debata martangyang mahita. Ali debata nami na marasi roha jalan abadia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu julum. Huhilala hami. Riko doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahin na hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tung na jot do hami manibil sian akka dalammu nabadia. Songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami sian jolom. Alani dosa nami i. Aidang di halomon roham hamatian ni akka pardosa. Alai hamubaon ni rohana dolomo ni roham. Asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami. Dohot pangalosyon nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami. Marhite-hite panidangion dohot hagugon nito di porbadia. Asa tarapul si tuturo hanami majuho. Asa patun. Tigor. Jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiyai. Amin. Tabigima baga-baga ni debata. Taringot tu hasesan ni dosatta. Mulutung adong manang ise na merdosa. Adong do pangodianata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigorrohay. Jala ibana do pardingganan taringot tu dosatta. Alay dada holan taringot tu dosatta.
doho do tu taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi di bata na di gijang. Amin. Marede mahita siyan buku di nomor 110 ayat sada. Tajahama hatani di bata epistel di hari Minggu sadarion sian Johannes biddu sada memuka mesian ayat 20 sia saha rudi ayat 34 tajahama marsikat soring torang ni ari nai di ida si Johannes ma Jesus rotusi jadi di dokma odo biru-biru ni debata nama morsan dosa ni portibion Ibana dona kudoki siap kuliku rosa da halak nau jumulo adong asa au ai parjolohian do ibana ahupe dang hutadda ibana alai asa tadap ibana di halak Israel ubahena ro ahu medidihon aik Dungi di hakit dako si Johannes ma nin nama Wida dotor di tuas songo darapati siap bandua gijangi jalamia di ibana ahupe dak kutadda ibana jolo alai ibana na marsuru ahu medidihon aik ido maddok tuahu ia tusidi ida ho tuat toddi jalamian di ibana do sididihon toddi porbadia asa nunga wida jalan wajok-jokon ibana do anak ni debata ima sahakna martua ma akan atau mangihon hata ni debata jala nau piopsa amin marede hita sian buka di nomor 640 ayat 3 dohot ayat 4 Atong taha tidakon maha porsiaw tay song nahina tidakon ni dongatta saha porsiaon di sadok portibion rap madok mahita au porsea di debata Jakuba ido ama pergugu naso hatu dosan nato mo palangit dohok tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jakuba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya tod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang
na tuat tu banoturu dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siya muni debata Jehovah, amanai pergugo na suhatu dosani, disima ibanay pay mamulak sugot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panihalak Kristen akka na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangulu do sugot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Mari dimahita sian buku di nomor 20 lalu ayat sada tabba ayat 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Mari kita menerima firman Tuhan untuk Minggu Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 hingga ayat yang ke-31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman
Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Bila saya tidak salah, inilah ke-16 kali kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sejak tanggal 22 Maret 2020 yang lalu di Minggu Letare, dan hari ini kita sudah memasuki Minggu Trinitatis, minggu yang terpanjang, ada 24 hingga 28 minggu. Kita harus lebih teguh lagi di dalam doa agar masalah COVID-19 ini dan segala dampaknya dapat diatasi sehingga ibadah kita bisa berjalan dengan bentuk normal yang baru. Kita harus sudah bersiap untuk cara dan bentuk ibadah dan pelayanan dengan normal baru itu. Mari kita terus berdoa, mendoakan para hamba-hamba Tuhan, agar Roh Kudus memberi mereka hikmat untuk menciptakan cara dan bentuk pelayanan normal baru itu. Saudaraku, saya kira saudara-saudara akan setuju dengan saya bila saya mengatakan bahwa dengan pandemi corona ini semakin nyata bagi kita siapakah Allah kita dan siapakah kita di hadapan Allah kita. Dan itulah yang diberitakan oleh firman Tuhan hari ini. Yang pertama, firman ini mau memberitakan kepada kita bahwa kita ini adalah ciptaan, bukan pencipta. Dan pencipta kita adalah Allah. Dan kita ini bagaikan tanah liat di tangan si tukang periuk. Tanah liat itu tidak pernah protes terhadap si tukang periuk itu tentang mau dijadikan apa, mau diperlakukan bagaimana. Itu semuanya terserah kepada si tukang periuknya. Si tanah liat itu hanya bisa menerima saja apa yang diberikan dan apa yang dilakukan oleh si tukang periuk itu. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, saudaraku. Si tukang periuk itu memiliki tujuan, memiliki rencana bagi tanah liatnya itu. Dia menginginkan tanah liat yang kotor itu menjadi sebuah keramik yang indah, keramik yang bernilai, keramik yang berharga tinggi. Untuk itulah dia harus bekerja. Dan dalam melakukan pekerjaannya terhadap tanah liat itu, dia harus meremas-remas tanah liat itu, menginjak-injaknya, memukul-mukulnya, lalu membentuknya. Setelah terbentuk, tanah liat itu harus dibakar lagi. Sangat menyakitkan, bukan? Tetapi lihat hasil akhirnya. Lihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya adalah sebuah keramik yang indah. Keramik yang bernilai. Keramik yang berharga tinggi. Itu terjadi karena si tanah liat mau menyerahkan dirinya dibentuk oleh tangan ahli si tukang periuk itu. Saudaraku, bila kita benar-benar mengimani, bila kita benar-benar menghayati bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, dan bila kita benar-benar meyakini, mengimani bahwa pencipta kita adalah Allah yang sudah hadir di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita seharusnya bersikap seperti tanah liat tadi. Bila kita sudah sangat mengenal Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, tetapi Allah yang maha kasih, yang bahkan mau memberikan anaknya sendiri mati untuk menyelamatkan kita, maka bila kita mengetahui, mengimani itu, pasti kita tidak akan pernah ragu-ragu untuk menyerahkan hidup kita ke tangan Dia pencipta kita itu. Seorang penulis pernah mengatakan begini, jangan pernah takut untuk mempercayakan masa depanmu yang tidak Anda ketahui itu ke tangan Allah
yang Anda kenal dengan sangat baik. Sekali lagi, jangan pernah takut untuk mempercayakan masa depanmu yang tidak Anda ketahui itu ke tangan Allah yang Anda kenal dengan sangat baik. Terutama dalam keadaan pandemi corona ini, saudaraku, mari kenallah Allah kita yang Tritunggal itu. Allah yang adalah tukang periuk, yang adalah pencipta bagi kita. Berilah dirimu seperti tanah liat yang memberi dirinya sepenuhnya ke tangan si tukang periuknya itu. Yakinlah saudaraku, masa-masa sulit ini dan juga seluruh masa-masa hidup kita selama di dunia ini adalah cara Tuhan untuk membentuk kita. Membentuk kita dari tanah liat yang kotor, yang tidak bernilai apa-apa. Tetapi Tuhan pencipta kita mau menjadikan kita menjadi ciptaannya yang terbaik, menjadi ciptaannya yang terindah. Saya sering katakan, Tuhan sedang membentuk kita dari manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa. Sama seperti Tuhan membentuk Yusuf, membentuk Musa, membentuk Daud, membentuk murid-murid Yesus. Mereka dibentuk melalui penderitaan yang luar biasa. Mengapa saudaraku? Mari kita baca di ayat 27 dan ingat ini. Dikatakan di sana, karena Tuhan mencipta kita segambar dan sepeta dengan Tuhan. Itu yang luar biasa. Kita adalah mahkota ciptaan Tuhan kita. Kita adalah gambar Tuhan. Di dalam kita orang bisa melihat Tuhan. Memang karena dosa, kesepetaan dan kesegambaran kita itu sempat rusak. Tetapi Tuhan Yesus mau mati untuk mengembalikan kesegambaran dan kesepetaan kita. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mau menjadikan kita tetap sebagai gambarnya, sebagai petanya. Karena itulah saudaraku, mari jangan habiskan pikiranmu, jangan habiskan energimu, jangan habiskan waktumu untuk membahas hal-hal yang negatif yang diakibatkan oleh virus COVID-19 ini. Tetapi mari arahkan, berikan dirimu untuk dibentuk oleh pencipta kita itu. Yakinlah saudaraku, bila kita mau menyerahkan hidup kita, menyerahkan bisnis kita, menyerahkan pendapatan kita, menyerahkan studi kita, menyerahkan masa depan kita ke tangan Allah, si tukang periuk kita itu, pasti kita akan mengalami perubahan. Perubahan dari manusia biasa, dari ruas biasa, dari orang Kristen yang dulu-dulunya biasa-biasa saja, dari seorang manusia biasa itu menjadi manusia yang luar biasa. Pasti sudah banyak yang mengalaminya dari antara kita, yang sudah dibentuk oleh Tuhan melalui penderitaan-penderitaan. Itu diakui, disaksikan oleh banyak anak-anak binaan di lapas atau di rutan yang kami layani. Mereka sering mengatakan bahwa ini bagi kami bukan penjara, tetapi ini adalah waktu dari Tuhan, masa pembentukan bagi kami dari Tuhan. Karena di sini kami dibentuk Tuhan menjadi manusia luar biasa. Itu yang pertama, saudaraku. Yang berikutnya, mungkin saudara pernah mendengar cerita ini yang terjadi sekitar tahun 1900-an. Seorang kaya mengendarai mobilnya, mobil Ford miliknya. Waktu itu pemilik mobil masih hitungan jari. Di tengah jalan tiba-tiba mobil Fordnya itu mogok. Sang supir dan juga pemiliknya itu mencoba mengotak-atik untuk memperbaikinya, tetapi tetap gagal. Tetapi kemudian datanglah seseorang. Setelah menanyakan apa yang terjadi, dia langsung bekerja mengutak-atik beberapa bagian.
Dan sebentar saja mobil Ford itu bisa berjalan kembali. Sang pemilik mobil itu heran. Kok orang ini bisa memperbaiki mobil ini? Lalu dia bertanya, siapakah saudara sehingga bisa begitu mudah memperbaiki mobilku ini? Apa jawab si penolong itu? Dia jawab, saya adalah Henry Ford, si pembuat mobil ini. Sehingga saya tahu segalanya tentang mobil ini dari A sampai Z-nya. Karena saya penciptanya. Saudaraku, itu yang harus kita yakini dari nats ini. Bila kita yakin dan percaya dan menghayati bahwa kita dicipta oleh Allah yang Tritunggal tadi, maka kita yakin bahwa sama seperti si Henry Ford yang tahu segala sesuatunya tentang mobil buatannya itu, demikian juga kita harus yakin bahwa Tuhan tahu, Tuhan mengenal kita dari A sampai Z kita. Tuhan tahu apa yang salah dalam dirimu, sehingga Tuhan tahu bagaimana memperbaikinya bila kita mau memberi diri kita untuk diperbaiki. Tuhan juga tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu apa kebutuhanmu. Tuhan tahu apa kelemahanmu. Tetapi Tuhan juga tahu apa kelebihanmu, apa potensimu. Karena itu saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita dalam situasi pandemi corona ini, dan juga dalam seluruh keadaan dalam hidup kita, ingatlah, Tuhan tahu apa obatmu. Tuhan tahu dengan jelas berapa takaranmu. Tuhan tahu apa kebutuhanmu dan lain-lain dan lain-lain. Nanti baca 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Karena Dia kenal kita dari A sampai Z. Tuhan hanya membebankan kepada kita apa yang Tuhan tahu pasti dapat kita tanggung. Karena itu bila ada orang yang kalah karena corona itu, bukan karena Anda tidak punya kemampuan, tetapi karena Anda tidak percaya bahwa Tuhan tahu apa takaranmu. Kita baca juga apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 11 ayat 30. Tuhan Yesus mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kok kuk bisa enak? Kuk kok bisa jadi ringan? Mengapa bisa begitu? Karena Tuhan tahu ukuran yang pas dengan kuk kita itu. Wala nakadong aku na hiya mangulah korbo do mga tusi. Ang wala akapar kota dengan tusi ya. Bila kuknya itu pas di lehernya si kerbau itu, maka dia akan senang dan bebannya, bajaknya itu tidak akan pernah dia keluhkan. Saudaraku, yakini itu. Karena itu siapa yang putus asa dalam keadaan yang terjadi dalam hidupnya, orang itu adalah orang yang tidak mengenal siapa penciptanya dan tidak mengetahui siapa dirinya di hadapan penciptanya itu. Sekarang yang terakhir saudaraku, tentang Trinitatis, tentang ketritunggalan Tuhan. Sebagaimana sudah kita saksikan dalam pengakuan iman rasuli kita tadi. Tetapi selalu ada pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah 3 Allah? Apakah orang Kristen menyembah 3 Allah? Saudaraku, pasti tidak. Memang di Alkitab tidak ada kata Trinitatis, tidak ada kata Tritunggal. Tidak ada. Tetapi ingat, Tuhan sendiri yang mengatakan, yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang Tritunggal. Seperti kita baca di ayat 26, di sana dikatakan, baiklah kita. Baiklah kita. Ada beberapa kali dikatakan. Pasti di ayat-ayat yang lain juga itu ada. Yang kita imani saudaraku adalah kita hanya menyembah satu Allah. Tetapi Allah kita yang satu itu menyatakan dirinya dengan
tiga cara berada. Sekali lagi, kita menyembah hanya satu Allah, tetapi Allah kita yang esa itu menyatakan dirinya dengan tiga cara berada. Yaitu, pertama Allah Bapa yang menyatakan dirinya sebagai pencipta. Kemudian Allah itu menyatakan dirinya yang kedua sebagai penyelamat untuk menyelamatkan manusia. Itulah Allah di dalam Yesus Kristus. Dan setelah keselamatan itu tersedia, maka Allah menyatakan dirinya dengan penyataan yang ketiga, dengan cara berada yang ketiga, yaitu sebagai penolong, sebagai advisor, yaitu Allah di dalam Roh Kudus. Memang saudaraku sangat sulit diterangkan. Sangat sulit diterangkan. Mengapa? Karena dia adalah Allah. Allah kita bukanlah matematika yang bisa ditambahkan seperti kata orang 1 tambah 1 tambah 1 pasti 3. Tidak akan pernah bisa menjadi 1. Pasti 3 itu matematika. Walaupun sebenarnya mengapa kita harus pakai tambah-tambah, bukan? Mengapa kita tidak pakai kali-kali? Karena 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Mengapa kita tidak membuat Allah seperti itu? Tetapi yang perlu saudaraku, ajaran tentang Trinitatis itu adalah pengakuan iman dari gereja mula-mula sampai abad ini. Adalah hasil pergumulan dari iman orang-orang Kristen sepanjang abad, bukan rumusan matematis. Karena itu saudaraku, hanya orang yang mengimani Allah yang esa itu yang bisa memahami dan mengimani ajaran Trinitatis dalam iman percayanya. Orang yang tidak mengimaninya pasti tidak akan pernah memahami, karena ketritunggalan Allah itu adalah misteri. Hahomioni debatataidui. Karena itu ajaran Trinitatis tidak akan pernah membawa kita memahami sepenuhnya rahasia Tuhan. Tetapi ajaran Trinitatis ini sebaiknya memanggil kita untuk semakin memuliakan dan memasyhurkan nama Tuhan. Karena itu jangan habiskan waktumu berdebat dengan orang-orang sana yang tidak akan pernah mau percaya. Sampai 1 tahun ini pun Anda berdebat dengan mereka dengan segala argumentasi. Tidak berguna karena tetap mereka tidak pernah percaya. Dan mereka tidak akan pernah bisa memahamimu. Yang perlu adalah imanmu perkuat menerima rahasia ilahi itu. Kita punya Allah yang satu, tetapi yang telah hadir dengan 3 cara berada. Terpujilah Dia Allah yang Tritunggal. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang mencipta kami, tukang periuk kami adalah tanah liat-Mu yang Engkau cipta segambar dan sepeta dengan betapa mulianya kami manusia ini Engkau ciptakan. Terutama betapa bangganya kami karena pencipta kami adalah Engkau Tuhan yang maha kuasa, yang maha baik, yang maha tahu, yang maha benar, yang maha segalanya. Terima kasih Engkau mencipta kami. Karena itu ajar kami Tuhan, agar kami mau seperti tanah liat, yang mau menyerahkan diri kami sepenuhnya ke tangan-Mu, Sang Pencipta kami. Karena kami tahu pasti Engkau menginginkan kami menjadi ciptaan-Mu yang terindah, yang paling berharga dan paling bernilai.
Karena untuk itulah Engkau mau memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus, mati untuk kami. Engkau mau menjadikan kami menjadi mahkota-Mu, menjadi pewaris kerajaan-Mu, menjadi sahabat-Mu, tinggal di rumah-Mu yang kekal itu. Terima kasih Bapa di sorga. Sadarkan kami dengan itu. Sehingga kami tidak akan pernah takut apapun. Karena kami tahu bila Engkau pencipta kami, Engkau tahu seluruh kehidupan kami dari A sampai Z. Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu apa masalah kami, Engkau tahu apa kebutuhan kami, Engkau tahu apa yang kami pergumulkan, terutama dalam kondisi COVID-19 ini yang dampaknya begitu hebat memporak-porandakan kehidupan seluruh dunia ini. Tetapi kami tahu pasti bahwa dengan keadaan ini Tuhan mau membentuk kami dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa. Jangan biarkan satu orang pun dari antara kami Tuhan yang mau dikalahkan oleh keadaan ini. Tetapi yakinkan kami bahwa Tuhan sedang membentuk kami. Terima kasih Bapa di sorga. Karena itu kuatkan seluruh jemaat-Mu. Berikan kami hikmat-Mu. Sehingga kami tahu hidup dalam kehidupan normal yang baru ini. Berikan hikmat kepada pemerintah kami. Berikan hikmat kepada seluruh pejabat-pejabat kami. Bapak-bapak gubernur, bapak-bapak bupati, wali kota. Sampai kepada bapak ketua RT, RW. Juga bapak-bapak polisi, pamong praja. Berkati mereka Tuhan. Mereka sudah bersusah payah untuk membantu kami. Terutama teman-teman kami yang di garda depan. Para medis, dokter, tim medis. Berkati mereka semua. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati rumah mereka. Biarlah rumah mereka tetap menjadi bait kudus-Mu, di mana setiap hari Engkau dipanggil, dimuliakan, dan dimasmurkan. Berkati seluruh ruas-Mu dari sekolah minggu, dari anak-anak, dari bayi sampai kepada para lansia. Berkati kami satu persatu Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit, dari segala mara bahaya. Berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati studi anak-anak kami. Terutama anak-anak kami yang akan melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Berkati, tunjukkan apa yang mereka butuhkan. Berkati anak-anak kami yang sedang belajar dari rumah. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang berhikmat di hadapan Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hamwa kadongan tapasahat mapiliata tu debata huhut mahita maredes yang nomor 110 onom. Kita bernyanyi dari buku Ende 116 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Jongjong Mahita. Go, go, go.
tatangya ko mapiliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat kami masyanan ni lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asala putadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tundiro di pamataku Hosado hot gogoki rodi saluhut artaku Hupasahat itu naso Ali di bata nami, di bata ama anak doho tod di parbadia, nabadia doho, jalagok hamuliaom muliat portibion, pinuji jala pinasangap mahoro di saliling nililing na, alaniasi ni roham na uksahat tuhami doho tusudi huriam, namarlas ni roha dohami nuaing, alanaong dipapatar jala dipatadda hokko tuhami hadiriommu, holong ni roham, asin ni roham, labas ni roham, hasesaan ni dosa, hanguluas sugut, arta silehonom musugut, rodi uhum sidabuom musugut. Naso habilangat do sudinay, ay nasodung ni atusan ni jolma, di patorakodo tuhami. Nasodung ni ida ni jolma, di patarida hokodo tuhami. Nasodung hinasiholan ni portibion, di buakodo di hami. Nasotarleho portibion, di lehokodo tuhami. Alani hupasahat kami matuho daging ngami, todinami, rohanami, rodi saluhutna na dihami. Asapatawom muhami tuharajaom na di banua gijang. Hodo namanop pahami, ubay tubuh hami tuhap hasianganon. Say top pajalapay baru mahami. Asa tubuh hami padua halihon. Jalagabi partohap di hasiangan narosugut di labung mi. Nauduk jala serep borohanami rotuho. Mangalihon rohanami. Say bay may inganam. Say homa na mangula jala na margugo di bagasak kami. Say paujung ulaw na pinuk kami di hami. Nauk sinahapom mo guar mo tu hami. Nauk tardi di hami tu bagasang guar mo na badiyay. Asa hami di ho jala ho di hami. Say lap tanggali roha na buruk siyak kami. Jala soluk roha na baru tu hami. Asa badiya parangin ami. Pabuanang mauliate roha nami tu ho. Say pargugoy mahami, asahu parangehok kami sudina nidok mutuhami, pabuanauk tutuhami aka anakmu, jala panean dihanguluas sugut. Say paiya barita nauli dihami, asa adong pargugunami, salilik kubulusami hasiang anon. Say patugu mahaporsyaw nami, marhite-hite tod di parbadia, sahat rodi hamatean, asa sahat tami tuho, amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna araja dohot hagokon rodi hasangapon saleleng ileleng
Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala dipasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.